Alright, halo guys, back again with Camelia Tarot. Selamat datang di edisi zodiak untuk Scorpio. Ya, untuk water sign di sini. Hai Scorpio, gimana hari kamu? Semoga hari kamu baik-baik aja ya. Dan kita sudah sampai di bulan 8 nih, nggak kerasa banget ya. Udah mau menuju akhir tahun lagi di sini. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, dan diberikan jalan terbaik dan selalu dipermudah dalam urusan kita di sini ya. Amin. Oke, untuk Scorpio, kita mulai masuk ya. Ini general reading, so kalau tidak resonate jangan dipaksa. Anggap sebagai fun reading. Kalau resonate aku bersyukur bisa membantu. Kalau kamu pengen private reading, silakan hubungi nomor yang ada di description box ya teman-teman. Oke, kita mulai masuk ke generalnya di sini ya. Ups, sebentar. Oke. Oke, langsung keluar ya. Kamu sangat mudah tertarik di sini energinya. Kenapa kamu mudah tertarik Scorpio di sini energinya? Karena kalau aku lihat memang ada sebuah regeneration, sebuah new beginnings ya. Yang siklus sebelumnya sudah over ya, sudah berakhir di sini ya. Dan aku lihat di sini memang adanya energi baru dalam diri kamu Scorpio. Maybe di sini kamu masuk ke dalam siklus yang baru ya Scorpio ya. Siklus yang baru di sini adalah sebuah hal yang dimana kamu ini akan merasakan suatu perubahan atau energi yang cukup kenceng ya mengenai kedamaian yang begitu kenceng terasa di hati kamu begitu ya. Di sini akan ada ketenangan pikiran. Ini water sign memang dari tadi memang terbaca energinya banyak yang ketenangan pikiran ya. Yang sebelumnya mungkin banyak permasalahan yang membuat pikiran kalian gundah, hati kalian tidak karuan. Di sini di bulan Agustus kalau aku lihat akan ada hal yang positif ya. Terutama keluarnya telur di sini ya. Telur itu melambangkan sesuatu hal yang baru ya, sesuatu hal atau sesuatu lembaran baru. Makanya dengan lembaran baru ini manfaatkan dengan sebaik mungkin, isi dengan hal-hal yang positif dan kegiatan yang bermanfaat. Tinggalkan sudah hal yang sudah lama yang hanya menghantui pikiran kamu tanpa kejelasan ya. Oke. Untuk karir dan finansial di sini. Nah, ayo ada Ten of Wands, ada Ace of Swords, ada Knight of Cup. Nah, di sini sesuatu yang ada di pikiran kamu, ide-ide yang ada di pikiran kamu, serta apa yang kamu jalani sekarang, apa yang kamu fokuskan sekarang itu datangnya dari mana? Dari dalam, benar-benar dalam logik kamu, dalam pikiran kamu, ya, dalam isi kepala kamu. Di sini karena isi kepala kamu ini akan menentukan semua sifat kamu secara keseluruhan, ya, semuanya, ya, di sini. Baik buruknya, rencana baik, rencana buruk, tujuan baik, tujuan buruk, semua terancang awalnya dari mana? Dari isi pikiran. Ya, makanya berhati-hati saat menggunakan isi pikiran teman-teman. Karena apa? Karena yang tadi aku bilang di awal, kamu ini masuk lembaran baru. Kamu harus mengisinya dengan apa? Hal yang positif. Harus, tidak boleh tidak. Karena apa? Emangnya kamu mau lembaran baru kamu diisi dengan hal yang negatif atau hal yang kurang baik sehingga itu akan mempengaruhi kamu? Kan tidak. Semua orang ingin hal yang membuat kita bahagia, diri kita masing-masing bahagia, bebas dari beban dan lain sebagainya. Memang tidak mutlak bisa, tetapi setidaknya jauh menurun kadarnya daripada yang positif begitu ya. Kita harus perbanyak hal positif ketimbang hal negatif, baik itu dalam berpikir, dalam berucap, dalam beraktivitas ya. Oke, makanya sini ada dua sisi, tergantung mana yang ingin kamu fokuskan mengenai pekerjaan kamu. Kalau kamu mungkin mengarahnya ke tujuan yang baik, dengan tujuan yang baik, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tanpa mengeluh di sini ya, maka kamu akan apa? Knight of Cup, banyak rezekinya, banyak hal yang membantu kamu, alam semesta membantu kamu, mendukung kamu. Kalau sebaliknya, pikirannya sebaliknya di sini, kamu masih merasa tidak ada pencapaian dalam diri aku, kamu merasa kamu tidak punya bakat, kamu merasa tidak mampu untuk menjalani ini, maka hal tersebut akan terjadi. Karena dengan kamu berpikir, maka itu akan menjadi afirmasi. Kalau kamu menjadi afirmasi, pasti akan terwujud suatu saat nanti. Ya, itu baik itu hal yang positif ataupun negatif. Ya, di sini makanya tergantung dari kamunya. Ini telur ini adalah sebuah permulaan. Jadi kalau kamu sudah dikasih kesempatan baru lagi, kamu harus bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, ini mengenai pekerjaan. Mungkin memang di sini tergantung energi kamu ya Scorpio ya. Ini banyak Scorpio yang baca. Kalau kamu mau ke arah ke Knight of Cup ya kamu ke sini. Kalau kamu mau mengarah ke sini ya itu pilihan kamu. Ya, di sini aku cuma bisa menyarankan hal yang baik untuk kamu. Ya, kalau untuk keuangan kamu di sini mulai lagi dari awal ya teman-teman ya. Kamu mulai lagi mengumpulkan dari awal di sini ya. Oke, jadi karena ini baru mengumpulkan dari awal, manfaatkan keuangan kamu yang ada sebelumnya dengan baik. Oke, sekarang untuk kesehatan.
ada Three of Pentacles, ada Knight of Wands, ada Two of Swords. Ya, di sini kamu mungkin bingung ya teman-teman ya untuk mengambil suatu hal tertentu dalam diri kamu, atau mungkin ingin melakukan hal apa terlebih dahulu. Ya, tapi di sini ada Three of Pentacles, berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan lingkungan, family, friends, relation di sini ya. Kalau aku lihat tentang kesehatan seperti itu ya. Ketenangan dalam pikiran, ketenangan dalam hati kamu ya, sehingga di sini akan jelas kamu mau kemana arahnya. Knight of Wands di sini jelas, mau ke kiri, mau ke kanan, ke depan, ke belakang, di sini kamu jelas ya. Dengan jelasnya arah itu, maka di sini apa? Kamu cemerlang, kamu menjadi sosok yang cemerlang di sini ya. Pikiran kamu terbuka ya, bakal banyak wawasan baru, pelajaran baru masuk dalam diri kamu ya. Di sini ada Two of Swords ini, kamu harus bisa tentukan ya, kamu harus bisa memilih ya. Di sini mana yang ingin kamu pilih dengan bijaksana dan dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang positif. Minimal tidak merugikan orang lain ya teman-teman ya. Minimal tidak merugikan orang lain begitu. Maksimalnya ya banyak, bisa untuk bermanfaat untuk orang lain ya, selebihnya lah bermanfaat orang lain, untuk diri kamu sendiri terutama ya. Oke, gitu untuk kesehatannya, adanya ketenangan secara pikiran. Single. Sini ada Six of Cups, ada Six of ada 2 six ya. Oke, six di sini kalau aku lihat ya, ada dede juga. Six of Cups ini berarti suatu experience teman-teman, suatu pengalaman ya. Untuk kamu yang single mungkin di sini ya berkaitan dengan keluarga ya, tidak hanya sekedar pengalaman tapi juga mungkin berhubungan dengan keluarga. Ada the death ya, sebuah transformasi, sebuah perubahan, sesuatu yang sudah berakhir dan hidup kembali begitu ya. Ini yang berkaitan dengan semangat dalam love life kamu ya. Mungkin di sini Scorpio sempat mungkin mengalami masalah dalam hubungannya dengan orang tertentu yang mengharuskan kalian untuk healing sementara ya, untuk menutup diri mengenai love life. Tapi di sini kalau aku lihat untuk Scorpio di Agustus, kamu bakal buka lagi ya, mencoba untuk membuka lagi ya, try to open your heart di sini ya. Untuk orang yang sekiranya tertarik atau bisa menjalin hubungan sama kamu ya. Memang di sini tidak mudah bagi kamu ya, karena di sini langkah pertama adalah untuk bisa menentukan makna ya, atau ide. Kalau kita mau nulis kan ibaratnya harus ada apa? Harus ada ide dulu, harus ada tema dulu, baru kita tahu mau nulis apa. Sama seperti kamu harus tahu dulu, kamu ini udah siap, bener-bener siap nggak untuk membuka suatu hubungan dengan orang lain. Kalau kamu belum siap, jangan ya. Kalau kamu belum siap, lebih baik kamu menabung hal positif, menabung karma baik teman-teman ya, menabung hal yang sekiranya bisa kamu gunakan sebagai penyemangat kamu untuk bisa menyebarkan hal positif ya. Kalau kamu merasa sudah siap untuk menjalin hubungan, silakan pilih yang mana yang sesuai dengan hati kamu. Oke Scorpio, sekarang untuk couple. Di sini ada the High Priestess, King of Wands, Two of Pentacles. Ya di sini kamu mungkin sama pasangan terkadang mungkin sering masalah ya teman-temannya, karena ketidaksesuaian antara pemikiran kalian. Tapi ada the High Priestess dan ada King of Wands. Kalian di sini sama-sama belajar. Mungkin kalian ada yang nggak komunikasi, sehingga di sini kalian sama-sama belajar mengenai hubungan kalian. Semenjak kalian mungkin tidak ada komunikasi ini ya, kalian menjadi lebih dewasa lagi dan juga terkoneksi secara batin begitu ya teman-teman ya. Dengan kalian terkoneksi tersebut, maka hubungan kalian tidak lama lagi mungkin akan semakin erat begitu ya untuk yang couple di sini. Oke, jangan terombang-ambing, jangan ini ya teman-teman ya, jangan mudah termakan omongan orang yang datanya belum konkret dan kepastiannya belum bisa dipastikan 100%. Datanya belum valid. Agar apa? Agar di sini kamu tidak mudah terpancing emosi sedikit-sedikit sama pasangan karena omongan orang ya. Terkadang omongan orang lah yang menghancurkan kita ya. Kalau kita nggak bijaksana dalam mengelola pembicaraan mereka. Kalau kita bijaksana ya tidak akan ada masalah gitu ya. Oke, untuk dari wisdom. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang jatuh, tadi aku ambil yin-nya. Di sini kan baru ada yin ya, belum ada yang-nya. Artinya di sini kamu memang belum benar-benar belum stabil ya teman-teman ya. Ibaratnya kayak bayi baru lahir itu kan harus diberi arahan, harus dijaga ya, harus diberikan kasih sayang, sama seperti kamu begitu ya di sini.
Dengan adanya yin ini, kamu tahu bahwa kamu belum sepenuhnya sempurna dan masih membutuhkan orang lain. Makanya di sini kamu ya, dari segi sifat di sini muncul sifat baru dalam diri kamu ya. Dimana mungkin yang sebelumnya mungkin pandangan kamu terkait konflik A atau terkait situasi A ini akan berubah setelah kamu mengetahui atau menyadari dan bijaksana begitu ya. Dengan kamu bijaksana maka kamu akan bisa melihat segala sesuatu dari dua sisi ya. Dan kamu mengetahui bahwa semua tidak ada yang sempurna, dan dengan hal itu kamu tidak menuntut seseorang untuk menjadi sempurna ya, karena di sini kamu ingin untuk meningkatkan kualitas diri kamu ya. Ada message in the battle di sini ya, nggak komunikasi sama pasangan, aku lihat adanya suatu komunikasi lagi ya, yang adanya suatu koneksi. Kalau yang single di sini adanya kalian komunikasi dengan orang baru ataupun orang lama di sini ya, terjalin kembali ya mengenai hubungan ataupun karir dan finansial, mungkin berkaitan dengan pekerjaan di sini ya, adanya kepastian ataupun adanya jawaban dan kemajuan serta progres dari apa yang kamu jalani. Ada go create, sini kreativitas kamu benar-benar meningkat ya, banyak ide-ide baru di sini juga, kamu banyak wawasan ya. Kalau kamu lihat di sini, maybe ini gambar apa ya, telur mungkin ya di sini ya, atau hal mungkin kita anggap sebagai telur ya di sini ya. Kalau kamu lihat egg di situ ya, dan ada owl dan ada cheetah. Jadi kalau aku lihat di sini, owl ini kan simbol wawasan ya, simbol kecerdasan, simbol kebijaksanaan, dan cheetah di sini adalah simbol keberanian. Dan ada telur di sini ya. Kamu harus tidak harus mutlak cepet-cepetan harus punya kedua sifat ini, tidak ya, tapi perlahan-lahan teman-teman, perlahan-lahan di sini wawasan kamu harus dibuka ya, harus bijaksana, harus melihat sesuatu dari dua sisi, jangan hanya dari satu sisi. Kalau menyelesaikan masalah harus dengan kepala dingin ya, harus dengan hati yang lapang begitu ya. Dan ada citah di sini ya, melambangkan suatu keberanian ya. Dengan adanya kamu keberanian, maka kamu berani untuk speak up, berani untuk menunjukkan diri ya. Jangan menutup diri terus ya teman-teman ya di sini ya. Kamu harus bisa menjadi seseorang yang sukses versi kamu begitu di sini ya. Jangan pesimis untuk menjalani suatu kehidupannya, apalagi yang kamu belum pernah ada experience sebelumnya, kamu ragu bisa nggak berhasil, atau mungkin kamu sudah pernah gagal, kamu ragu bisa nggak berhasil lagi. Tidak ada yang nggak mungkin, nothing is impossible ya. Maybe waktu itu mungkin bukan momennya kamu begitu, dan sekarang yang akan datang mungkin itu momen kamu. So jangan lewatin kesempatan itu ya. Ada new life ya, nih kehidupan yang baru ya. Ada fork in the road, kamu banyak sebenarnya punya petunjuk atau jalan di sini nantinya ke depannya ya teman-teman ya. Tinggal kamu harus peka ya di sini, harus intuisi kamu harus tajam. Oke, untuk monologi kita akan lihat. Di sini ada it's time to release negatify. Ini waktunya apa? Untuk melepaskan hal-hal negatif. Karena yang tadi aku bilang di awal, lembaran baru, kehidupan baru, jangan diisi dengan tinta yang mengafirmasikan hal yang negatif. Afirmasikan hal yang positif. Ya. Don't let pride get in your way. Ya, ini tadi ada di pikiran aku. Ketika kamu sudah bisa menggapai apa yang kamu inginkan, kamu harus ingat juga masa lalu kamu ya. Jangan kita menjadi seorang yang angkuh ya teman-teman ya. Kita harus ingat siapa diri kita dulu sebelum kita menjadi seberhasil sekarang atau seberhasil di masa depan nanti ya. Look at the bigger picture, dan ada communication is key. Komunikasi adalah kunci. Jangan tertutup, yang tadi aku bilang jangan tertutup, kamu harus membuka diri ya. Tapi ada batasnya, harus selektif juga. Look at the bigger picture di sini. Apa yang menjadi keresahan kamu saat ini ya, apa yang menjadi masalah kamu saat ini ya teman-teman ya, itu akan menjadi jalan terbaik untuk kamu, dan itu akan menjadi kata kunci untuk permecahan masalah kamu ya. Ini bakal cepat energinya datang ke kamu, karena kalau kamu lihat di sini ada jam 11:11 ya teman-teman ya, jam yang kembar begitu ya. Angka 11:11 juga memberikan sesuatu isyarat kepada kita semua untuk kamu be ready for the new beginnings ya, angka 1 gitu ya. Oke. Scorpio sebagai zodiak penutup di sini, kamu memberikan lingkaran yang menunjukkan arah yang positif ya untuk zodiak-zodiak lainnya di sini ya. Kamu menyebarkan aura positif untuk sekitar kamu, termasuk zodiak-zodiak yang lainnya ya. Oke, single, kita akan lanjut ke Island and Wellness di sini ya. Di sini ada untuk single ada wedding rings, aku ambil 2 di awal ya, wedding rings, dan ada case on ring. Dua-duanya cincin ya di sini teman-teman. So aku lihat di sini adalah sebuah komitmen. Kamu bakal terkoneksi dengan seseorang ya di sini ya. Mungkin ada beberapa di sini, tapi satu yang akan kamu fokuskan ya. Oke. Ada wedding rings di sini. Kamu mungkin bakal hubungan jangka panjang, komitmen jangka panjang, tapi memang energinya rada lama ya. Karena di sini kamu baru
permulaan. Oke, masih banyak tantangan di depan. Oke, untuk couple, ambil 2 di awal juga ya di sini ya. Ada love call dan ada the chaser. Love call di sini adalah hubungannya semakin romantis ya. Karena yang tadi aku bilang, mungkin kamu sama pasangan ini lagi mungkin ada komunikasi, ataupun mungkin komunikasi jarang, ataupun komunikasi tapi rada dingin ataupun rada kurang enak begitu ya. Makanya di sini ada perubahan nanti, ada thinking of you and letting you know a message of love, someone express your love ya. Seseorang di sini akan membawa hubungan ini menjadi lebih harmonis lagi ya. Dan ada message of love di sini, pesannya berhubungan dengan message in the battle ya. Intinya di sini adalah sebuah komunikasi yang semakin erat. Ada the chaser di sini, fear of abandonment issue, relationship, dan chaser in codependent. Kalau aku lihat di sini memang sebelumnya mungkin hubungannya tidak bakal sedinamis di masa depan teman-teman, karena beberapa dari kalian memang butuh penyesuaian, banyak belajar, makanya ada terombang-ambing di sini, Two of Pentacles ya, gambarnya di belakang terombang-ambing airnya ya. Oke, sekarang terakhir dari Romance Angel di sini. Oke, calling in your soulmate ya. Kamu di sini mengafirmasikan hal yang positif ya. Kalau kamu lihat di sini, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Ya, dengan otomatis kamu akan bawa visualisasi di sini ya. Makanya tadi aku sempat bilang ke kamu juga ya kan, mengenai Six of Pentacles ini, kalau kamu belum siap dalam komunikasi, seenggak-enggaknya kamu sebarkan hal positif. Kamu menabung hal yang positif, vibe positif ya, agar ketika kamu memancarkan hal tersebut, keluar pesona positif kamu. Dengan begitu kamu akan menarik soulmate kamu secara tidak langsung ya. Oke. Kalau kamu masih energinya negatif, alam semesta takut untuk ketemuin kamu sama soulmate kamu. Takutnya bakal pasangan kamu yang harusnya serasi malah jadi toksik. Nah, begitu teman-teman ya. Di sini kalau kamu belum siap, siapkan dulu ya diri ya, jangan langsung terobos gitu ya. Harus mempersiapkan diri dengan matang ya, gitu. Harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan memilih seseorang yang tepat ya. Harus setia pada satu orang. Oke, untuk couple, love yourself first di sini ya, cintai dirimu sendiri. Tadi banyak konflik di sini, kamu butuh evaluasi diri. Dengan begitu kamu harus mencintai diri kamu sendiri ya. Kalau kamu sudah mencintai diri kamu sendiri, baru kamu bisa mencintai orang lain. Sama seperti belajar, kamu harus bisa paham dulu, baru bisa ngajarin orang lain ya. Jadi guru, kamu harus belajar dulu, kamu harus sekolah dulu, baru kamu bisa menjadi guru untuk murid-murid begitu. Sama seperti ini ya. Oke, sekian seperti itulah kira-kira filosofinya ya teman-teman ya. Aku harap ini bisa membantu kamu loh ya. Untuk Scorpio, kalau kamu suka jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe ya. Bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. It is sweet reading for you ya. Oke, see you next reading. Bye bye Scorpio.